Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan Putri. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian, yaitu studi kausal komparatif. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi studi kausal komparatif, di mana studi kausal komparatif adalah studi yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek dan waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Dalam studi kausal komparatif, seorang peneliti berusaha menjelaskan dan menentukan sebab atau alasan adanya perbedaan dalam perilaku atau status sekelompok individu. Dengan kata lain, setelah terlebih dahulu diketahui adanya perbedaan pada beberapa variabel, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi penyebab utama yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut. Metode kausal komparatif ini memerlukan prosedur yang berbeda dari penelitian observasi atau self-report dan merupakan golongan metode penelitian tersendiri. Oke, lanjut pada perbedaan antara studi eksperimen dan studi korelasional dengan studi kausal komparatif. Seringkali, peneliti pemula kurang bisa membedakan antara penelitian kausal komparatif dengan penelitian korelasional maupun penelitian eksperimental. Hal ini dikarenakan kurangnya manipulasi pada kedua pendekatan tersebut dan adanya kemiripan perhatian yang berhubungan dengan interpretasi hasil. Nah, perbedaan utama antara keduanya yaitu pada studi eksperimen dan korelasional, yaitu yang pertama hanya berusaha mengidentifikasi korelasi, yang kedua studi korelasional melibatkan dua atau lebih variabel dan satu kelompok, yang ketiga peneliti dengan sengaja menciptakan sebab yang mengakibatkan timbulnya perbedaan kelompok, kemudian meneliti dampak pada variabel dependen akibat adanya perbedaan tersebut. Yang keempat, memanipulasi variabel independen sebagai variabel yang diduga sebagai sebab. Yang kelima, peneliti secara random dapat membentuk kelompok dan memanipulasi variabel. Dengan kata lain, peneliti dapat menentukan siapa yang akan menjadi apa dengan apa sebagai variabel independennya. Sedangkan studi kausal komparatif yaitu yang pertama berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan melakukan perbandingan. Yang kedua melibatkan dua atau lebih kelompok dan sebuah variabel independen. Yang ketiga, peneliti mempelajari akibat yang dihasilkan kemudian menentukan sebabnya. Yang keempat, tidak memanipulasi variabel independen atau sebab karena kejadian telah berlangsung. Dan yang kelima, kelompok dengan sendirinya telah terbentuk dan beberapa pada variabel independen. Lanjut pada keunggulan dan kelemahan studi kausal komparatif. Pada keunggulan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meneliti sejumlah variabel yang tidak bisa diteliti secara eksperimen. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan yang diperoleh dari penelitian kausal komparatif merupakan hubungan sebab akibat yang lemah dan bersifat sementara. Oke, lanjut pada model dan prosedur studi kausal komparatif. Model dasar kausal komparatif melibatkan pemilihan dua kelompok yang berbeda pada variabel independen dan membandingkannya pada beberapa variabel dependen. Kelompok-kelompok tersebut dapat dibedakan menurut karakteristik tertentu yang dimiliki sebuah kelompok dan tidak dimiliki oleh kelompok lainnya. Sebagai contoh, pekerja dapat dibedakan menurut perjanjian atau kontrak kerja dengan pihak perusahaan. Pekerja dapat pula dibedakan berdasarkan ikatan kerja secara kolektif atau melalui serikat pekerja, dan pekerja yang tidak memiliki ikatan kerja secara kolektif atau tanpa serikat pekerja. Selanjutnya yaitu analisis data dan interpretasi studi kausal komparatif. Yang pertama, uji T digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari dua buah kelompok. Yang kedua yaitu analisis varian atau ANOVA digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar mean dari dua atau lebih kelompok. Yang ketiga yaitu uji square digunakan untuk membandingkan kelompok frekuensi untuk melihat apakah sebuah kejadian lebih sering berlangsung pada sebuah kelompok dibandingkan yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu jenis pertanyaan penelitian studi kausal komparatif. Uji kausalitas dilakukan karena ada tiga kemungkinan arah kausalitas. Yang pertama yaitu X menyebabkan Y apabila hipotesis 0 yang menyebabkan BJ sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 hingga K dapat ditolak. Yang kedua yaitu Y menyebabkan X apabila hipotesis 0 yang menyebabkan BJ sama dengan 0 dengan Y sama dengan 1 hingga K dapat ditolak. Dan yang ketiga yaitu hubungan timbal balik terjadi apabila X menyebabkan Y dan pada saat yang sama Y menyebabkan X. Baik, itulah penjelasan tentang materi studi kausal komparatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.